Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 416. Aku masih bisa minum. Ivene bersendawa, pipinya berwarna merah muda, ucapannya sedikit cadel. Masing-masing dari mereka telah meminum 12 gelas bir pada saat ini, dan itu setara dengan sekitar 30 botol bir per orang. Kekaguman dan kecemasan telah membungkam kerumunan. Mereka tercekat lidah pada keadaan ini. Ivene, kau terlihat mabuk. Berhenti minum. Lihat Jack. Dia masih sadar. Menyerah saja, kau bukan lawannya. Jelas bagi Tanya bahwa Ivene tidak bisa menahannya lagi. Namun, sikap keras kepala dan harga dirinya lebih penting. Dia tidak ingin apa-apa, selain melihat Jack jatuh ke tanah di depannya. Aku tidak mabuk, aku masih bisa minum. Kurasa Jack yang tidak bisa menahannya lagi, kan? Isyarat tawa mabuk dari Ivene. Dia memalsukan kondisinya sekarang. Ivene mengoceh sambil menopang kepalanya dengan satu telapak tangan. Dia tampak seperti dia akan jatuh kapan saja. Maafkan saya, Tuan. Maaf, saya tidak bermaksud menyentuh Anda. Tidak jauh dari meja Jack, sebuah suara minta maaf menginterupsi suasana. Suara tamparan yang kuat bergema di udara. Sialan. Apakah kamu tahu berapa harga pakaianku? Apakah menurutmu, maaf, akan melakukan keajaiban? Seorang preman dengan anting-anting berdiri, mengayunkan lengannya, dan menamparkan wajah seorang pria. Pria malang itu mengenakan pakaian kerjanya, dengan logo perusahaan pengiriman yang dicap di atasnya. Kamu hanya seorang pengantar barang, beraninya kamu menyentuhku. Raung penjahat itu. Bagaimana kamu bisa menamparkan seseorang? Dia tidak bermaksud menyentuhmu. Ditambah lagi, tanahnya terlalu licin. Dia bahkan tidak menyakitimu. Itu hanya dorongan ringan. Seorang wanita berpakaian sederhana, berlari dan menarik pria yang dipukuli itu ke samping. Dia bertemu dengan preman itu dengan tatapan menunduk. Kamu tidak bisa begitu saja memukuli seseorang, bahkan jika dia membuat pakaianmu kotor. Kami akan membayar pakaianmu. Penjahat itu hanya mendengus. Bayar. Bagaimana caramu membayar? Dengan tubuhmu. Pria dengan anting-anting tersenyum jahat saat dia melirik wanita di depannya. Wanita ini juga mengenakan seragam Beleza Consigna dengan logo perusahaan di atasnya. Sepertinya mereka berdua adalah rekan kerja. Wanita itu pendek, tetapi sosoknya sangat proporsional. Tidak hanya dia memiliki ukuran tubuh yang seksi, tetapi pengetatan kemejanya di area dada tidak lain adalah sugestif. Mata preman itu tidak pernah meninggalkan dadanya saat dia menelan ludah. Dia kebetulan menyukai sosok wanita seperti ini. Di sisi lain, watak halus dan feminim wanita itu memancarkan aura murni dan polos. Kehadirannya, tanpa sadar membuat orang lain bersimpati padanya. Preman tak tahu malu. Wanita itu terbakar dengan begitu banyak kemarahan, sehingga dia menggertakkan giginya erat-erat. Lebih cepat dari yang bisa dipikirkan siapapun, preman dengan anting-anting itu menamparnya dengan keras. Siapa kamu untuk mengkritikku? Kamu punya nyali, bukan? Pernahkah kamu mendengar namaku dan klan Elang? Itu benar. Broter Tempes bersama klan Elang. Apakah kamu pikir kami adalah preman lokal yang biasa? Kami memiliki kekuatan dan otoritas di belakang kami. Huff. Beraninya kamu merajalela ketika kamu telah menyinggung Broter Tempes. Para preman lainnya berdiri dan menyilangkan tangan di depan dada. Mata mereka menyapu pemandangan, menunggu jiwa yang berani muncul. Kamu. Seluruh tubuh pengantar itu gemetar karena marah, tetapi dia tahu dia tidak mampu menyinggung pihak lain. Dia hanya bisa menelan rasa frustrasinya ketika dia berbicara, $1.000, kan? Saya akan membayarnya. Jack, yang sedang minum di sisi lain warung, langsung mengenali suara itu. Bukankah suara ini milik teman baiknya? Wajahnya segera menjadi gelap dan tinjunya mengepal. Dia adalah yang paling dekat dengan pria ini ketika dia bekerja sebagai pengantar barang. Keduanya sering hangout dan minum bersama. Jack tersadar bahwa setelah 5 tahun, teman baik ini masih bekerja sebagai pengantar barang. Sepertinya, keduanya baru saja pulang kerja dan akan makan malam. Bab 417. Kalian. Ada apa dengan kalian semua? Tanya ingin berdiri dan mengurus masalah ini. Dia benci dengan orang yang suka menggertak yang lemah, dan penjahat ini bahkan sampai memukul seseorang tanpa bernegosiasi, atau bahkan membicarakannya terlebih dahulu. Namun, sebelum dia bisa melangkah, dia melihat tinju Jack yang terkepal erat. Tidak tahu mengapa, dia merasakan gelombang kebahagiaan dalam dirinya.
Mungkin karena dia tidak menyangka, Jack memiliki sifat yang mirip dengannya, yang tidak menyukai ketidakadilan. Apakah menurutmu 1.000 sudah cukup? Pakaianku memang berharga $1.000, itu benar. Tapi, bagaimana dengan biaya medis memukulku barusan? Aku trauma mental. Brother Tempest memasang seringai jahat di wajahnya saat dia melanjutkan, aku tidak ingin kamu membayar pakaianku. Aku ingin pakaian yang sama persis seperti yang aku kenakan, sebelum kau merusaknya. Bisakah kamu melakukannya? Kalian semua, jangan terlalu jauh. Kami sudah meminta maaf padamu. Lagi pula, kalian telah menyakitinya. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan, saat air mata mengalir dari matanya. Matanya menceritakan segalanya, terluka dan duka cita. Aku memukulnya karena dia memprovokasiku terlebih dahulu, dan karena wajahnya pantas mendapatkan telapak tanganku, itu hal yang berbeda. Brother Tempest hanya menyeringai saat dia berbicara. Istri, ini salahku. Aku tidak menyangka lantainya licin sekali, jadi aku jatuh. Wajah pengantar itu berkerut. Dia tidak punya pikiran untuk menjernihkan kekacauan yang dia alami. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan bajingan yang tidak masuk akal. Dia benar-benar bernasib buruk hari ini. Oh, suami dan istri, itu menarik. Brother Tempest menyeringai miring dan melanjutkan, oke, jangan membuat situasi menjadi lebih sulit. Bagaimana kalau kamu memberi 100.000, dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi? Kalau tidak, jangan salahkan aku, karena bersikap kasar. Bukankah ini terlalu banyak? Benar. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Lagi pula, dia hanya menepuk-nepukmu dengan lembut. Kamu bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Apakah kamu benar-benar menginginkannya seperti itu? Ya. Dia sudah meminta maaf, dan pakaiannya tidak kotor sama sekali. Pria ini benar-benar tidak masuk akal, dan dia bahkan memukuli suaminya. Pasangan itu sama-sama bekerja sebagai pengantar barang. Sudah sulit bagi keluarga normal untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari mereka, dan sekarang preman ini meminta 100.000. Bagaimana mereka bisa membayarnya? Preman ini jelas memeras pasangan itu. Kerumunan di tempat kejadian merasakan ketidakadilan bagi pasangan itu, dan mulai mengkritik para preman. Apa pentingnya semua ini? Apakah kalian semua menginginkan kematian? Apakah kalian tidak mengenali klan Elang? Brother Tempest membentak kerumunan dengan tatapan mematikan. Matanya begitu menakutkan, sehingga kerumunan menjadi hening dalam sekejap, dan keheningan menguasai atmosfer saat itu juga. Bos warung makan ini juga kesal dengan kejadian itu, tetapi dia tahu betapa menakutkannya klan Elang. Jika dia melangkah untuk pasangan dan melawan klan Elang, dia takut warung makannya akan ditutup selamanya. Karena itu, dia hanya bisa bersimpati dengan pasangan itu dalam diam dan mundur. Pak, saya salah. Ini semua salah saya. Bisakah Anda memaafkan kami? Saya akan memberi Anda 2.000, oke. Saya benar-benar tidak punya 100.000. Ada orang tua dan anak-anak di keluarga saya, yang membutuhkan saya untuk menyediakan dan merawat mereka. Tolong kasihanilah saya. Tolong, Pak, tolong. Saya mohon. Petugas pengiriman memandang Brother Tempest dan memohon dengan air mata berlinang. 2.000. Aku bilang 100.000, dan kamu benar-benar menawarkan 2.000. Apakah kamu komedian yang menyebalkan? Kamu bahkan tidak akan menawar sebanyak itu ketika membeli pakaian di toko, kan? Brother Tempest mencibir sebelum melanjutkan, yah, ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, dan itu tidak melibatkan uang. Matanya terpaku pada sang istri. Benarkah? Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Batu berat di hati pria malang itu terangkat, suasana hatinya menjadi ringan. Jangan berterima kasih padaku. Aku belum memberitahumu apa kondisiku. Saudara Tempest terkekeh. Kamu akan pulang sendiri malam ini, dan kamu akan meminjamkan istrimu untuk 1 malam. Dia akan minum dengan semua saudaraku malam ini, dan kami akan mengembalikannya padamu besok pagi. Bab 418. Warna terkuras dari wajah petugas pengiriman, ketika dia mendengar permintaan Brother Tempest. Dia tersandung beberapa langkah ke belakang dan berdiri membeku. Dia bukan seorang idiot, dia bisa tahu apa yang dimaksud para preman ini. Membiarkan mereka membawa istrinya selama 1 malam, sama dengan mendorong istrinya ke rumah bordel. Meskipun demikian, 100.000 baginya, juga merupakan jumlah uang yang sangat besar. Dia tidak akan bisa membayarnya, bahkan jika dia harus menjual semua barang yang dia miliki. Kamu. Wanita itu sangat marah sehingga matanya bersinar merah, tetapi pada saat yang sama, dia mendapati dirinya tidak memiliki pilihan lain.
Dia juga mendengar ada beberapa klan, semuanya mengintimidasi. Klan Elang ini jauh lebih sombong dan mendominasi daripada klan Dewa Naga. Warga biasa seperti mereka, sangat takut untuk menyinggung klan ini. Tuan yang baik, tolong, saya mohon. Tidak ada hal yang baik tentang istri saya. Dia tampak polos. Selain itu, kami memiliki anak berusia 5 bulan, yang menunggu istri saya kembali dan menyusuinya. Tolong, biarkan kami pergi, saya mohon. Saya akan memberimu 2.000, itu saja yang kumiliki sekarang. Sang suami meraih lengan baju preman itu, sambil memohon dengan sangat. Lepaskan pakaianku. Kau seorang pengantar makanan, dan Tuhan tahu berapa banyak kuman dan bakteri di tanganmu. Sentuh pakaianku lagi, dan aku akan membunuhmu. Brother Tempest menggeram, ketika dia melihat tangan petugas pengiriman di pakaiannya. Petugas pengiriman segera mengendurkan cengkeramannya, tetapi tidak ada yang akan mengharapkan tindakan selanjutnya. Dia berlutut di tanah dan mulai memohon lagi. Tolong, Pak. Tolong, saya mohon. Anda pria yang baik. Begitu banyak omong kosong. Jangan mainkan kartu kasihanmu. Aku tidak akan mengambilnya. Brother Tempest menendang perut petugas pengiriman, yang membuatnya mundur beberapa langkah. Apakah penting berapa umur anakmu bagiku? Dia mencibir. Kamu punya dua pilihan, beri aku 100.000 dan kalian berdua bisa pergi, atau tinggalkan istrimu bersama kami. Silahkan pilih. Dia tidak akan memilih. Suara dalam yang dingin dan menghina, menembus ruang pada saat ini. Jack dan Tanya perlahan datang untuk melihat segera setelah itu, dan pasangan itu mendekati preman bersama-sama. Siapa kamu? Ekspresi Brother Tempest mengeras saat dia berbalik, kekesalan tertulis di wajahnya. Dia sejenak terpana pada apa yang dilihatnya, sebelum ekspresinya berubah. Oh, ini kamu, dia berbicara. Ada apa? Terlalu banyak minum sehingga kamu merasa mabuk sekarang, ya? Apa sekarang? Alkohol memberimu keberanian untuk melangkah membela pasangan ini. Saudara Tempest, dua wanita di samping bajingan ini sangat menarik. Kita akan mendapatkan jackpot jika mereka benar-benar di sini untuk membantu pasangan ini. Kita bisa membawa kedua wanita ini bersama dengan istri pria ini nanti. Seorang preman yang gemuk memiliki seringai miring di wajahnya. Itu bukan ide yang buruk. Aku tidak memikirkan pada awalnya, tetapi karena bajingan ini ingin membela pasangan itu, dia tidak bisa menyalahkanku karena mengambil wanitanya, kan? Brother Tempest juga tertawa terbahak-bahak. Jack, di sisi lain, tidak repot-repot memperhatikan pihak lain. Dia menoleh ke pria yang berlutut dan berkata, Tiger, bangun. Kamu punya pilihan lain malam ini. Tiger telah melihat Jack sebelum seluruh kejadian ini. Dia merasa seolah-olah pria ini tampak sedikit familiar, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Sekarang dia mendengar suaranya, matanya berputar dan rahangnya jatuh. Jack, apakah itu kamu? Ya, temanku. Aku sudah kembali dari militer. Jack mengangguk dan tertawa. Aku tidak pernah mengira kamu akan menikah dan punya anak dalam 5 tahun ini. 5 tahun. Betapa waktu cepat berlalu. Tiger, apakah ini pria yang pernah kamu ceritakan sebelumnya? Mantan rekan kerjamu, kakakmu yang baik, Jack. Mata wanita itu melebar saat dia menatap Jack dengan heran. Dia telah mendengar dari Tiger bahwa Jack telah mengikuti wajib militer 5 tahun yang lalu dan tidak kembali lagi sejak saat itu. Mereka takut Jack mungkin sudah mati di medan perang saat dia mengorbankan hidupnya untuk negara. Namun, disinilah dia, tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa Jack masih hidup dan sehat. Bab 419. Bagaimanapun, kembalinya Jack tidak masalah. Dia hanya seorang prajurit, kembali dari tentara. Dia tidak punya cara untuk mengalahkan orang-orang ini sendirian, apalagi menyinggung klan Elang. Jack, aku minta maaf karena kamu harus melihatku berantakan sekarang. Pertemuan pertama kita, kamu akan melihatku berlutut di depan orang lain. Tiger membungkuk dan menundukkan kepalanya, seolah-olah kehidupan ini tidak berbelas kasih padanya. Dia bukan lagi orang yang minum dengan Jack beberapa tahun lalu, pria dengan impian membuka dan memiliki restoran. Realitas hidup telah memupuskan impiannya. Kehidupan telah memaksanya untuk menekuk tubuhnya, dan dia menjadi lebih rendah dari kenyataan. Bangun. Kesedihan menembus hati Jack, seakan-akan tertusuk ribuan jarum. Tiger, jika kamu masih laki-laki, kamu tidak boleh berlutut di depan kelompok sampah seperti mereka. Bangun, sekarang. Aku, sebagai kakakmu, memerintahkanmu untuk bangun. Tapi, Tiger mengangkat kepalanya dan menatap Jack dengan mata memohon.
Jack, tolong pergi. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku akan menanganinya, silakan pergi. Kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan berpura-pura tegar. Bangun. Bangunlah sekarang juga. Jack menggertakkan giginya saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tahu kekeras-kepalaan adalah satu-satunya hal yang menahan Tiger ketika dia mengatakan dia bisa mengatasinya. Jika Tiger benar-benar punya solusi, dia tidak perlu berlutut di depan para bastard ini. Tiger, untuk terakhir kalinya, bangun. Percayalah pada kakakmu. Kali ini, istri Tiger yang maju dan menariknya dengan paksa. Dia benar-benar percaya bahwa, sejak Jack mendorong Tiger untuk bangkit kembali, pasti dia punya cara untuk menangani situasi ini. Selain itu, Jack adalah seorang veteran. Sama sekali tidak mudah untuk bisa bertahan di medan perang selama 5 tahun, dan bertahan hidup. Meskipun dia tidak tahu dari mana keberanian Jack berasal, setidaknya, dia tahu bahwa itu membuatnya cukup berani untuk melawan klan Elang. Oh, jadi kalian saling kenal. Brother Tempest tertawa jahat. Dia kemudian melambaikan tangan ke arah bawahannya, yang berdiri di luar warung makan. Bawahan mendekati Jack perlahan, seringai jahat di wajah mereka seperti yang biasa mereka lakukan. Huff. Sepertinya kamu kakaknya. Preman itu berteriak sebelum melanjutkan, tidak buruk. Kalau begitu, apakah kamu berencana untuk membantunya? Apakah kamu akan membayar $100.000 untuknya? Tapi, saya harus minta maaf sebelumnya. Masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan jumlah itu lagi. Kamu telah menyinggung saya sekali lagi, jadi biayanya setidaknya $200.000. Jika kamu tidak bisa membayar, wanita adik laki-laki dan 2 wanitamu akan ikut bersama kami malam ini. Brother Tempest memandang Jack dengan mata setengah tertutup, dan seringai jahat terpampang di wajahnya. Matanya dibanjiri dengan niat yang rusak dan sesat. Jadi, kamu adalah seorang prajurit, ya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa, setelah 5 tahun menjadi tentara, kamu bisa bermain sebagai pahlawan super di sini? Kamu terlalu naif. Bangun. Ini adalah Eastfield. Wajah Tanya memerah marah saat mendengar percakapan mereka, tercengang dalam diam. Sekali lagi, dia dan Ivone dikira sebagai wanita Jack. Meskipun demikian, Jack tidak repot-repot menjelaskan hubungan mereka dengan segerombolan sampah itu. Sudut mulutnya terangkat, dan itu membentuk senyum yang kaku. Orang-orang ini. Aku tidak ada uang untukmu. Brengsek. Brother Tempest menjentikkan jarinya. Saudara-saudara, tunggu apa lagi? Karena pria itu telah meminta pukulan yang bagus, ayo berikan itu padanya. Dia menyalak, kejengkelan terang-terangan terdeteksi dalam nada suaranya. Aku tidak pernah mengira akan ada begitu banyak sampah di dunia ini. Karena kamu sangat suka melakukan perbuatan jahat, maka kamu tidak perlu terus hidup di dunia ini. Mata Jack terpaku pada preman yang berdiri di depannya. Matanya dingin dan menakutkan, seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Tubuhnya memancarkan aura agresif dan garang, yang membuat orang di sekitarnya merinding. Bab 420. Betapa sombongnya. 3 preman maju dan mengepung Jack dalam sekejap, lalu mereka pun mengepalkan tinju dan menyerang Jack. Jack melemparkan pukulannya dengan kecepatan kilat, yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata seseorang. 3 preman yang bergegas menuju Jack ditinju persegi di wajahnya, dan mereka jatuh ke tanah bahkan tanpa menyentuh sehelai rambut Jack pun. Darah mengalir dari dalam mulut dan bibir mereka bengkak. Dengan teror yang terlihat di mata mereka, mereka pun mati dalam sekejap. Ini. Brother Tempest awalnya berdiri di samping dengan angkuh dengan tangan disilangkan di dada, siap untuk menyaksikan pertumpahan darah. Dia tidak pernah berharap bahwa ketiga bawahannya akan mati di detik berikutnya. Apa? Banyak penonton juga terkejut dengan hasilnya. Dia membunuh mereka bertiga. Ya Tuhan. Beraninya dia membunuh orang-orang dari klan Elang. Ya, pemuda ini adalah sesuatu yang lain. Benar-benar pria yang berani. Tapi, ini pasti berhasil. Preman dari klan Elang adalah pengganggu, dan pemuda ini benar-benar veteran yang terampil. Keterampilan tempurnya menakutkan, dan dia berhasil membunuh 3 orang, hanya dalam beberapa detik. Tidak lama kemudian, orang banyak mulai berkomentar tentang situasi dengan penuh semangat. Beberapa orang bahkan terhuyung mundur beberapa langkah, karena pemandangan itu membuat mereka ketakutan. Dasar bajingan. Kami dari klan Elang, beraninya kau membunuh orang-orang kami. Biarkan aku memberitahumu, apakah kau tahu berapa banyak orang yang ada di klan Elang? Ribuan. Bagaimana kau akan melawan kami?
Brother Tempest juga dikejutkan oleh Jack pada awalnya, tetapi kepercayaan dirinya segera kembali ketika dia diingatkan akan jumlah orang di belakangnya. Jack, kenapa kamu membunuh mereka, padahal kamu hanya bisa memberi mereka pelajaran? Kamu membunuh mereka. Itu berarti kamu akan melawan klan Elang. Istri Tiger sedikit bingung. Kali ini, Jack berhasil membuat masalah. Klan Elang sangat kuat. Ada begitu banyak saksi di sini, dan akan mudah bagi pihak lain untuk mengetahui bahwa Jack adalah pembunuhnya. Siapapun yang meletakkan tangannya di atas saudaraku, pantas mati. Jack tersenyum dingin dan menoleh ke arah yang disebut Brother Tempest. Berlututlah di depan kakakku dan minta maaf padanya. Apa kau mendengarku? Ini. Ekspresi Brother Tempest mulai redup, tetapi ketika dia melirik mayat-mayat di tanah, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berlutut di depan Tiger. Maaf, aku salah. Kemarahan bergejolak di dalam hati Brother Tempest dan wajahnya pahit, tetapi untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup, dia harus meminta maaf kepada Tiger. Lupakan saja. Mari kita lupakan apa yang terjadi hari ini. Tiger dilanda teror. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan suaranya bahkan bergetar ketika dia berbicara. Akulah pembunuhnya. Aku, Jack White. Aku tahu kamu marah karenanya, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk membalaskan dendam mereka. Besok, jam 8 malam, temui aku di hutan kecil di luar kota. Aku akan muncul tepat waktu. Kamu dapat membawa orang sebanyak yang kau mau, dan kita akan menyelesaikan masalah hari ini. Bagaimana dengan itu? Ini kesepakatan, nak. Kata-kata itu keluar dari mulutmu. Begitu Brother Tempest mendengar saran Jack, dia langsung melompat dari tanah. Dengan sikap yang mengesankan, dia menyalak, kamu yang mengatakannya sendiri. Jangan pernah menyesalinya ketika saatnya tiba. Kalian semua, pergi dari sini. Jack melemparkan tatapan mematikan kepada pihak lain, matanya dipenuhi dengan penghinaan.